Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mereview 2 jurnal. Saya Adi Asadana Putra. Saya Zaina Kaiskaila. Saya Najwa Firda. Saya Basaluddin Abdul Zaki. Akan mereview satu jurnal. Yang pertama, saya akan mereview jurnal nasional yang berjudul Efektivitas Sosial Skill Training atau SST untuk mengurangi intensitas bullying pada siswa sekolah menengah kejuruan. Jurnal ini ditulis oleh Rianda Evinawanti dan kawan-kawan. Jurnal ini terbit pada Desember tahun 2022. Nah, apa sih yang melatar belakangi penelitian ini? Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus bullying di lingkungan sekolah, khususnya pada siswa SMK swasta Jambi Medan. Bullying didefinisikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah, baik secara fisik, verbal, isyarat, mempunyai atau non-verbal maupun kelompok. Fenomena ini sangat rawan terjadi pada usia remaja kisaran 13 sampai 15 tahun karena pengaruh teman sebaya, pola asuh keluarga yang salah, dan rendahnya otonomi. Dari data KPAI 2020 menunjukkan kasus kekerasan pada anak di dunia pendidikan terus meningkat dari tahun 2016 sampai 2020. Survei awal peneliti di SMK Swasta Jambi Medan juga menemukan banyak siswa melakukan bullying seperti mengejek, menyembunyikan barang, memukul saat istirahat atau tanpa pengawasan guru. Bullying menyebabkan lingkungan sekolah menjadi tidak aman dan menakutkan. Peneliti menganggap salah satu cara efektif mengurangi bullying adalah melalui peningkatan keterampilan sosial atau social skill, karena bullying sering muncul akibat defisit keterampilan sosial dan empati. Oleh karena itu, penelitian ini menguji efektivitas social skill training atau SST sebagai intervensi untuk menurunkan intensitas bullying pada siswa SMK. Variabel bebasnya yaitu social skill training atau SST. Pelatihan keterampilan sosial yang mencakup aspek asertif, kerjasama, empati, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Kemudian variabel berikutnya adalah intensitas perilaku bullying, diukur melalui skala bullying yang meliputi bentuk fisik, verbal, nonverbal, dan kelompok. Nah, confounding variable atau CV tidak disebutkan dan tidak dikontrol secara eksplisit. Beberapa faktor yang potensial menjadi confounding antara lain karakteristik pribadi siswa, kebiasaan bercanda berlebihan, lingkungan keluarga, pengaruh teman sebaya, dan tekanan akademik, atau siswa sedang menghadapi ujian tengah semester. Oke, selanjutnya hipotesis penelitian. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam intensitas perilaku bullying antara kelompok yang diberikan social skill training atau SST dengan kelompok yang tidak diberikan SST. Intensitas bullying pada kelompok eksperimen akan menurun secara signifikan setelah pelatihan, sedangkan pada kelompok kontrol tidak terjadi penurunan yang signifikan. Kemudian metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan partisipan berjumlah 24 mahasiswa SMK swasta Jambi Medan berusia 13 sampai 15 tahun. Nah, teknik yang digunakan yaitu teknik sampling yaitu proportion sampling berdasarkan rekomendasi dari guru BK dan wali kelas. Kemudian ada pengukuran variabel dependen. Nah, variabel dependen yaitu intensitas bullying diukur dengan skala bullying yang disusun berdasarkan teorinya Rigby 2007. Nah, skala ini itu terdiri dari 40 item. Setelah diuji coba, tersisa 28 item yang valid. Nah, kemudian desain yang digunakan. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen through experimental dengan randomized pretest post-test, control group design, two group design. Yaitu terdapat dua kelompok yang ekuivalen melalui randomisasi. Kelompok eksperimen diberi treatment dan kelompok kontrol tanpa diberi treatment. Kemudian untuk prosedur eksperimennya, yang pertama ada pretest, terus yang kedua ada yaitu yang tadi yang treatment itu. Jadi kelompok eksperimen itu terdapat
selama 2 hari. Kemudian ada proses. Dan yang keempat yaitu analisis data menggunakan SPSS. Yang selanjutnya yaitu hasil dan kesimpulan dari penelitian. Yang pertama yaitu uji Wilson. Itu terjadi penurunan skor bullying yang signifikan dari tes ke post test. Kemudian ada uji Mann-Whitney-U. Itu hasilnya intensitas bullying pada kelompok eksperimen jauh lebih rendah daripada kelompok kontrol. Semua subjek di kelompok eksperimen mengalami penurunan skor. Jadi, SST atau Social Skill Training secara efektif dapat menurunkan intensitas perilaku bullying pada siswa SMK. Kelompok eksperimen menyadari bahwa bullying dapat dihindari dengan menyampaikan perasaan secara terbuka, mengontrol emosi, dan memberikan respon yang baik. Dan selanjutnya yaitu review kekurangan dan kelebihan dari jurnal tersebut. Kelebihan yang pertama dapat dibuktikan dengan adanya hubungan sebab akibat karena adanya randomisasi dan kelompok kontrol. Kemudian ada pretest post test memungkinkan perbandingan sebelum dan sesudah treatment. Kemudian modul pelatihan itu sangat terstruktur dan praktis karena terdapat role play, games, dan video sehingga mudah diterapkan di sekolah. Kemudian hasilnya itu bisa langsung memberikan implikasi praktis bagi guru BK dan guru sekolah. Kemudian kekurangan ini terdapat jumlah sampel kecil hanya 24 siswa sehingga generalisasi terbatas. Kemudian waktu pelatihannya itu singkat, cuma 2 hari, padahal materi itu cukup panjang dan peneliti sendiri mengakui bahwa seharusnya itu 4 hari agar lebih optimal. Kemudian eksperimennya itu dilakukan pada saat siswa itu sedang menghadapi ujian tengah semester, sehingga faktor kelelahan dan tekanan akademik dapat mempengaruhi hasil. Kemudian tidak ada follow up jangka panjang. Selanjutnya yaitu confounding variable. Karakteristik pribadi, lingkungan keluarga, kebiasaan bercanda itu tidak bisa dikontrol. Jurnal berikutnya memiliki judul Belief versus Reality. People overestimate the actual dishonesty of others, atau dalam bahasa Indonesia yang berjudul Keyakinan versus Realitas. Orang cenderung lebih memberikan kepercayaan kepada orang lain yang sebenarnya. Penelitian ini ditulis oleh Jared Matuga dan diterbitkan oleh jurnal Experimental Social Psychology pada tahun 2020. Yuk. Latar belakang penelitian ini berdasarkan pada pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap kejujuran orang lain. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat cenderung melebih-lebihkan kejujuran orang lain yang dapat berdampak pada harapan sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami dan mengoreksi bias ini, di mana pemahaman tersebut dapat berpotensi untuk mempengaruhi interaksi sosial dan kebijakan sosial ekonomi. 3. Variabel penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 1. Informasi tentang tingkat kejujuran aktual. 2. Exposure terhadap informasi yang mengoreksi informasi bias. Kemudian variabel tingkat dalam penelitian ini pertama, persepsi peserta tentang tingkat ketidakjujuran orang lain. Variabel berikutnya harapan terhadap sosial. Kemudian dukungan terhadap kebijakan pengendalian ketidakjujuran. Hipotesis penelitian. Hipotesis pertama menyatakan bahwa orang yang secara signifikan melebih-lebihkan tingkat ketidakjujuran orang lain. Hipotesis kedua menyatakan bahwa memberikan informasi yang benar tentang tingkat kejujuran aktual akan meningkatkan harapan sosial seperti kepercayaan dan keadilan serta mengurangi sikap skeptis terhadap orang lain. Hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa orang mengoreksi persepsi bias akan mempengaruhi dukungan terhadap kebijakan yang membatasi kebebasan untuk mengurangi ketidakjujuran. Nah, selanjutnya adalah metode. Di sini partisipasi
subjek di mana peserta dibagi ke dalam kondisi perlakuan, diberikan informasi benar tentang tingkat kejujuran dan kontrol, tidak diberikan informasi tersebut. Terus pengukuran variabel dependen, yaitu persepsi peserta tentang tingkat ketidakjujuran orang lain, harapan proposal, kepercayaan, keadilan, dan dukungan terhadap kebijakan tertentu diukur melalui kuesioner dan penilaian. Selanjutnya yaitu result dan konklusif, yaitu hasil meta analisis menunjukkan bahwa secara rata-rata peserta melebih-lebihkan ketidakjujuran orang lain sebesar 13,6%. Terus memberikan informasi yang benar, tingkat kejujuran secara kausal, meningkatkan harapan proposal dan sikap positif terhadap kepercayaan serta keadilan. Terus kesimpulan utama adalah bahwa bias pesimistis dalam persepsi terhadap ketidakjujuran orang lain cukup kuat dan mempengaruhi harapan serta kebijakan sosial. Koreksi terhadap persepsi ini menunjukkan potensi peningkatan kepercayaan dan kolaborasi sosial. 1, 2, 3. Nah, di sini yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan. Saya di sini menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Penggunaan desain eksperimen acak dan kontrol yang menguji pengaruh pemberian informasi benar yang memungkinkan inferensi kausal. Selanjutnya, partisipan dan populasi luas dan representatif platform online meningkatkan generasi hasil. Terus kekurangannya ini adalah studi ini sangat bergantung pada pengukuran persepsi melalui survei yang rentan terhadap bias sosial dan kejujuran diri peserta. Selanjutnya yang kedua, pengaruh jangka panjang tidak diuji sehingga efek koreksi terhadap persepsi mungkin sementara. Dan yang terakhir, variasi konteks budaya dan pengalaman pribadi peserta dan sepenuhnya dikontrol yang bisa mempengaruhi hasil. 3. Demikian review jurnal internasional dan jurnal nasional dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi sosial.